Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rino Bahtiar, kelas 3D, program studi agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah pengolahan limbah dari Bapak Khalid. Pertanyaan yang pertama mengenai penerapan 6R sebagai upaya meminimasi limbah. Jelaskan secara detail. Jadi 6R yang pertama yaitu ada rating atau memikirkan kembali. Jadi ketika kita mau membeli atau menggunakan sesuatu, kita harus berpikir kembali, apakah produk atau barang itu merupakan kebutuhan kita? Apakah barang atau produk itu akan menghasilkan limbah? Dan apakah limbahnya berbahaya bagi lingkungan? Jadi kita harus memikirkan faktor-faktor yang telah saya sebutkan berikut. Yang selanjutnya adalah reduce atau mengurangi. Semua bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi limbah atau sampah. Lanjut lagi yaitu reuse, menggunakan kembali. Sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Dan lebih disarankan kawan-kawan mengganti produk atau barang sekali pakai dengan yang bisa digunakan ulang. Contohnya menggunakan sedotan dari aluminium daripada menggunakan sedotan plastik. Lalu yang selanjutnya adalah rot atau membusukkan, yaitu membusukkan limbah atau sampah menjadi pupuk kompos. Sampah-sampah organik bisa dengan mudah terurai oleh tanah. Kompos yang sudah jadi nantinya bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman dan bunga di pekarangan rumah. Selanjutnya yaitu recycle atau mendaur ulang. Jika limbah atau sampah yang ada tidak dapat digunakan kembali, kita bisa mendaur ulang barang tersebut dengan tambahan-tambahan material lain, sehingga barang tak layak pakai tersebut menjadi barang yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis. Contoh, membuat tas dari bungkus plastik kemasan minuman. Dan yang terakhir yaitu responsible disposal, yaitu melakukan pembuangan limbah atau sampah dengan bertanggung jawab. Seringkali kita membuang sampah secara sembarangan atau tidak memisahkan sampah organik dengan sampah non-organik. Tentunya kita harus merubah kebiasaan itu dengan membuang sampah pada tempatnya, karena bumi ini adalah tempat tinggal kita. Nah, itu tadi penjelasan dari pertanyaan yang pertama, yaitu metode audit produksi bersih. Yang pertama adalah pengorganisasian keperluan untuk produksi bersih. Yang kedua, perencanaan dan pengorganisasian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam audit produksi bersih. Tahapan dari proses ini meliputi komitmen manajemen, pembentukan tim, program penerapan produksi bersih, penetapan tujuan dan lingkup program, serta mengidentifikasi sumber pencemar. Yang selanjutnya ada fase pra-pengkajian, lalu dilanjutkan dengan fase pengkajian. Nah, pada tahap ini, tim akan mengkaji kegiatan yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengkaji tentang pengumpulan informasi yang terperinci mengenai sumber pencemar, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang untuk mengurangi pencemaran tersebut. Nah, selanjutnya ada analisis studi kelayakan. Kelayakan ekonomi digunakan untuk menentukan apakah penerapan program produksi bersih dapat terus dilanjutkan atau tidak. Analisis ekonomi biasanya menggunakan metode standar yang sudah biasa digunakan dalam perhitungan keuangan, antara lain NPV, IRR, dan BEP, ataupun ada lagi perhitungan-perhitungan yang lain. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu justifikasi proyek, melaksanakan produksi bersih, evaluasi kerja, dan pengulangan proses. Dan tahapan yang terakhir adalah mendapatkan hasil pengkajian. Untuk
jawaban dari pertanyaan yang ketiga yaitu, jika saya ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, saya akan mengeluarkan kebijakan hukum mengenai pengolahan limbah yang mencakup industri besar maupun kecil, dan melakukan pengawasan agar semua pelaku usaha menerapkan pengolahan limbah dengan baik dan benar. Sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.